Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah akan kita mulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 dan 1-3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal selama-lamanya,
Kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita di minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Marilah kita membaca secara responsoria. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah,
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kami menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Aku datang ya Tuhanku pada kaki salib-Mu. Ku persembahkan diriku karena pengorbanan-Mu. Aku bahagia, bersukacita kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Isilah diriku Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Nikmat dunia ku tinggalkan untuk datang padamu. Aku bahagia, bersukacita kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Warta Jemaat Minggu 12 setelah Trinitatis 5 November 2023 sebagai topik muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. 1. Nama Minggu HKBP. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu 12 setelah Trinitatis yang artinya Ketritunggalan Allah. 2. Baptisan Kudus. Sehubungan dengan acara Pesta Gotilon Pesta Panen 2023 pada hari Minggu 12 November 2023.
maka pelaksanaan baptisan kudus diundur menjadi tanggal 19 November 2023 pukul 10.30 WIB bahasa Indonesia bagi orang tua yang ingin membawa putra-putrinya untuk menerima baptisan kudus dapat menghubungi Situa Banjar masing-masing dan mengikuti persiapan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 November 2023 bertempat di ruang konsistori gereja mulai pukul 18 WIB serta membawa fotokopi akta nikah dan lahir anak. Demikian untuk diketahui. 3. Duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Senin 30 Oktober 2023 Bapak Pendeta Daulat Pardomuan Panjaitan MA dalam usia 77 tahun meninggalkan istri Dr. Randa Preli Wasmasito Boru Siringoringo beserta 5 orang anak, semuanya sudah berkeluarga. Alamat Jalan Antena 6 Gang FF nomor 8 Radio Dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Banjargodong, NPJ 1574. Jenazahnya telah dimakamkan pada hari Rabu 1 November 2023 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Marilah kita mendoakan agar Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan menyertai seluruh keluarga yang ditinggalkan. 4. Kebaktian penghiburan. Pada hari Kamis 9 November 2023 pukul 19 WIB akan diadakan kebaktian penghiburan bagi keluarga K. Panjaitan Boru Simanjuntak, alamat Jalan Delman Asri 3, Blok A38A nomor 3A, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Dihimbau kepada jemaat khususnya Banjar Bendi Peninggaran untuk menghadiri acara kebaktian penghiburan tersebut. 5. Pesta Gotilon 2023. Pesta Gotilon Panen Huria akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 November 2023 mendatang dan kebaktian Minggu akan dimulai pukul 8 WIB. Pada hari itu kebaktian diadakan hanya 1 kali, kebaktian pagi, siang dan sore digabung. Pemberian ulos setelah kebaktian kepada jemaat yang genap berusia 70 tahun, periode waktu mulai dari 14 Agustus 2023 hingga tanggal 12 November 2023. Bagi jemaat yang berumur 70 tahun pada periode tersebut dapat menghubungi Situa Banjar masing-masing dan batas pendaftaran terakhir sampai dengan tanggal 8 November 2023. Sekaligus pemberian reward kepada anak-anak sekolah minggu yang berprestasi pada kebaktian tersebut. 6. Perparkiran untuk kendaraan roda 4 disediakan di halaman sekolah SD Al-Azhar Kebayoran Lama sebagai tempat parkir untuk kendaraan jemaat HKBP Kebayoran Lama pada acara perayaan Pesta Gotilon 2023. 7. Rapat Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan 2023. Pada hari ini Minggu 5 November 2023 pukul 13 WIB di Aula Sopo Praja lantai 2 akan diadakan rapat lanjutan Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan dan Pesta Gotilon 2023 mengundang seluruh Parhalado Situa Banjar, pengurus Banjar, pengurus kategorial dan anggota panitia terkait untuk menghadiri rapat tersebut dan warta jemaat ini sebagai undangan resmi. 8. Pemenang Lomba Praja Pois Remaja dan Naposo HKP Kebayoran Lama pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 telah dilaksanakan perlombaan vokal Praja Pois untuk remaja dan Naposo Bulong HKBP Kebayoran Lama dalam rangka Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan 2023. Sumpah Pemuda dan Gerakan Mencintai Buku Ende sesuai hasil penilaian tim juri pemenangnya adalah: juara 1 Katarina Birgita Borusitompul dari Bendi Peninggaran. B. Juara 2 Jason MP Tampu Bolon dari Bungur Kostrat. C. Juara 3 Ruth Angelina Buru Purba dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. D. Juara 4 Poda Kronika Buru Silaban dari Banjar Rempoa Ciputat. E. Juara 5
Amel Boru Panjaitan dari Banjar Pasar Jumat, Lebak Bulus. 8. Pertukaran mimbar pelayanan firman penuh waktu. Pada hari ini dilaksanakan ibadah pertukaran pelayanan firman se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan pelayanan khotbah di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama, yaitu 1. Pendeta Anggiat Huta Barat STH MM pukul 7.30 WIB bahasa Batak dari HKBP Resort Diaspora Jakarta Pusat. 2. Pendeta Rijon M Syahan STH pukul 10.30 WIB bahasa Indonesia dari HKBP Resort Ancol Podomoro Jakarta Utara. 3. Pendeta Arjun Shah T Tampu Bolon STH pukul 15.30 WIB bahasa Indonesia dari HKBP Resort Cijantung Jakarta Timur. Pelayanan khotbah. 1. Pendeta Jepri Sitindaun MTH di HKBP Resort Silipi pukul 9 WIB bahasa Batak. 2. Pendeta Jojor Pardede MTH di HKBP Gading Indah Resort Tanjung Priuk pukul 8 WIB bahasa Batak. 3. Pendeta Surya BM Lumbanturuan STH di HKBP Resort Kebayoran Selatan pukul 70 WIB dengan bahasa Indonesia. Warta tambahan, persembahan untuk bantuan operasional Distrik 8 DKI Jakarta. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan di amplop putih untuk kita serahkan ke Distrik 8 DKI Jakarta untuk bantuan profesionalisme, program Distrik 8 DKI Jakarta, dan amplop untuk pembangunan ditiadakan pada minggu ini. Warta tambahan, setelah pembacaan warta hari ini diberikan kesempatan kepada panitia Pesta Gotilon tahun 2023 kepada Situa TM Nababan, kami persilahkan. Yang saya hormati Amang Pendeta Siahaan, rekan-rekan Parhalado, Amang Inang, Naposo Bulung, semua yang kita bersama-sama hadir pada kebaktian pada siang hari ini. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Tadi di Tikting sudah disampaikan beberapa informasi mengenai pelaksanaan Pesta Gotilon kita. Ya betul, jadi minggu depan Pesta Gotilon kita. Ya. Jadi pesta namanya, jadi memang kita akan berpesta di situ, ya. Akan banyak acara pesta, acara lagu, acara tortor, acara tarian. Jadi ini kami dari panitia menghimbau kepada kita semua untuk bisa hadir pada acara Pesta Gotilon itu. Ya, acara Pesta Gotilon ini adalah salah satu acara terbesar dalam HKBP tentunya. Ya, seperti kami sampaikan minggu yang lalu, acara Pesta Gotilon ini adalah pesta panen. Jadi bersukacita di sana semua. Jadi Amang Inang, mari kita bersama-sama hadir di acara Pesta Gotilon itu. Jadi seperti kami sampaikan, kita nanti di Pesta Gotilon ini tidak ada acara lelang, ya. Jadi tidak ada acara lelang, enggak usah khawatir nanti itu kalau kita mau nyumbang, ya tentu sesuai dengan kerelaan kita masing-masing. Ya, jadi jangan merasa malu, misalnya kalau nggak nyumbang, ini kita nyumbang sesuai besar kecilnya, sesuai keikhlasan kita masing-masing. Jadi yang terpenting sebetulnya adalah kita bisa hadir di dalam acara itu, mari kita sama-sama bergembira, mari kita sama-sama makan di sana, mari kita bersukacita, manortor, dari ini akan ada dancing wanita, dari sekolah minggu ada, dari Naposo Bulung ada, mudah-mudahan dari Ama ada, dan juga akan ada persembahan lagu dari Naposo Bulung dan remaja yang kemarin menjadi juara lomba vokal di gereja kita. Jadi intinya mari kita minggu depan, di mana hanya ada satu kali kita kebaktian jam 8, hadir semua. Mari kita bersukacita semua, dan ya kalau kita terberkati, mari kita bagi sebagian berkat kita. Ya, jadi berkat kita itu bukan untuk siapa-siapa, untuk Tuhan. Tadi pagi oleh Pendeta Amang Huta Barat, ya, disampaikan ada sebetulnya firman yang bagus yang saya bacakan dulu sebagai dasarnya.
disampaikan diambil dari Kolose 3 ayat 23. Entah kenapa kebetulan firman itu sama ya dengan kita rencana kutun. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mungkin firman ini menjadi penutup dari himbauan kami kepada Amanginang, Naposo Bulung, semua yang hadir di sini. Sekali lagi untuk mari kita bersama-sama pada Pesta Gutilon Minggu yang akan datang. Demikian atas nama panitia, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Horas. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang berbahagia, yang dikenan oleh Tuhan lewat persekutuan yang dikuduskan pada saat ini. Sebentar lagi kita akan disapa firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini, yang diambil dari kitab Amsal pasal 3, ayat 9 dan ayat 10. Sebelum saya membacakan firman Tuhan ini, hanya 30 detik saya perkenalkan diri saya dengan singkat. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, nama saya Pendeta Rijon Malcolm Siahaan, Inang istri di rumah berupa 1000, dan Inang sekarang ibadah di sini juga. Dan orang tua saya, mama saya Boru Aritonang Opusunggu, mertua saya Boru Pakpahan. Saya sekarang melayani di HKBP Resort Ancol Podomoro. Dan dengan ini kami sampaikan salam dari Amang Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Amang Pendeta Bernard Manik, dan juga dari Kepala Bidang Koinonia, Diakonia, dan Marturia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Demikian perkenalan kami dan salam dari Amang Preses untuk kita semua, jemaat dan majelis HKBP Kebayoran Lama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita, demikian isinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian isi firman Tuhan. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 5 ayat 2, di sana dikatakan bahwa kita ini diibaratkan dengan pokok anggur yang ditanam oleh pemilik kebun anggur di tengah-tengah kebun anggurnya. Allah itu mengumpamakan kita ini sebagai tanaman yang ditanam, dipelihara, dilindungi, diawasi, dan selalu diperhatikan pertumbuhannya dengan baik. Sebagai pemilik kebun anggur, Tuhan Allah itu tidak pernah tertidur. Dia selalu menjaga, memelihara, dan membersihkan pokok-pokok anggurnya yang ditanam di kebun anggur. Begitulah kita diibaratkan saudara-saudara jemaat Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 5 ayat 2. Di dalamnya itu Tuhan mengatakan, sebagai pemilik kebun anggur, umatnya umat Israel sebagai pokok anggur yang dipelihara, yang dijaga, yang dilindungi. Tuhan sebagai pemilik pokok anggur itu mengharapkan hasil, mengharapkan buah dari setiap pokok anggur yang telah dipeliharanya dengan baik, yang telah dijaganya dengan baik. Itulah harapan dari Allah yang diibaratkan sebagai pemilik kebun anggur itu. Sekarang kita sebagai umat Tuhan, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, kita ini adalah pokok-pokok anggur Tuhan. Kita ini dibuat seperti biji mata. Kita selalu dijaga, amanginang. Kita selalu dipelihara. Seperti kesaksian pemazmur, Tuhan itu sebagai gembala
dia tidak pernah terlelap. Dia selalu terjaga untuk menjaga, memelihara hidup kita sebagai umatnya yang dia kasihi. Ketika kita sakit, dia memberikan kesembuhan kepada kita. Ketika kita punya pergumulan, dia memberikan jalan keluar sehingga kita bisa bebas dari apa yang kita pergumulkan. Ketika usaha kita bangkrut, Tuhan bekerja untuk mengangkatnya kembali, memulihkannya kembali. Itu semua pekerjaan Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Itu adalah anugerah Tuhan yang kita terima hingga pada saat ini. Jadi jemaat Tuhan, kita bisa seperti apa adanya sekarang dan saat ini, semuanya ini karena anugerah Tuhan. Jadi seperti yang dikatakan tadi, yang disampaikan oleh Allah dalam kitab Nabi Yesaya pasal 5 itu, tentu kita ini sebagai kebun-kebun anggur, pokok-pokok anggur Tuhan sebagai umat Tuhan yang telah dipelihara, yang telah diselamatkan, yang telah dilindungi, yang telah dipupuk dengan baik supaya kita bertumbuh dengan baik. Dari kita masing-masing Tuhan harapkan buah-buah yang baik yang harus kita persembahkan untuk Tuhan sebagai pemberi anugerah di mana hidup kita ini adalah pemberiannya. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini kepada kita saudara-saudara. Buah-buah yang baik yang harusnya kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu bagaimana kita bisa memakai harta kita. Bagaimana kita bisa memakai harta, yaitu kekayaan maupun jabatan maupun kedudukan kita yang hebat maupun kehormatan kita, kejayaan kita itu bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Karena kejayaan kita itu adalah anugerah Tuhan. Karena kekayaan kita itu juga adalah pemberian Tuhan. Karena kehormatan dan jabatan kita itu juga adalah anugerah Tuhan. Jadi bagaimana kita ini bisa membuahkan buah-buah yang baik kepada pemilik hidup kita sebagai pemilik yang sesungguhnya dari harta kehormatan kita. Bagaimana kita bisa memakai ini untuk menyenangkan hatinya, bukan untuk melakukan apa yang kita inginkan sesuka-suka hati kita. Perbuatan-perbuatan baik dengan memakai harta kekayaan kita, dengan memakai kehormatan dan jabatan kita untuk memuliakan Tuhan, itulah salah satu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan dari kita saudara-saudara. Buah-buah seperti itulah yang Tuhan tunggu dari kita. Sebagai pemilik kehidupan kita, sebagai pemilik pokok anggur itu, Tuhan itu menunggu buah-buah ini. Seperti dalam perumpamaan yang Tuhan sampaikan di dalam kitab Injil Lukas, yang disampaikan bahwa pokok anggur yang mau ditebang, pohon ara yang mau ditebang, tetapi murid-muridnya mengatakan jangan dulu, jangan kau tebang dulu, biarlah ku rawat dulu, siapa tahu dia bisa membuahkan hasil tahun ini. Kalau tahun ini tidak membuahkan hasil, silakan saja, tebang saja, tebas saja. Tapi sekarang jangan dulu, saya usahakan dulu, siapa tahu mau berbuah. Saudara jemaat Tuhan, ternyata dari hidup kita ini ada yang Tuhan maksud. Kalau kepada kita diberi umur yang panjang bagi yang berulang tahun, bagi yang sudah lansia, bagi yang sudah ama-ama, ina-ina, sebagai pejabat, sebagai pekerja dan yang lainnya, ternyata dari kita ada yang Tuhan harapkan. Tuhan tempatkan kita dengan hidup yang seperti itu, ada yang Tuhan harapkan dari kita, yaitu buah yang baik untuk Tuhan. Apakah kita sudah membuahkan buah yang menyenangkan hati Tuhan atau belum? Seperti perumpamaan tadi, Tuhan itu baik, masih ditunggu waktu bagi kita untuk menunjukkan buah-buah kehidupan kita. Tuhan belum tebang kita, karena Tuhan masih menunggu apakah kita berbuah atau tidak. Jadi yang pertama adalah dikatakan bagaimana kita membuahkan buah yang baik kepada Tuhan lewat cara kita memakai harta kekayaan kita. Saya katakan tadi harta kita itu banyak, bukan hanya uang, kehormatan, pengaruh, jabatan, itu adalah harta kita. Pengaruh kita terhadap masyarakat, kalaupun kita tidak punya uang banyak tapi pengaruh kita sangat besar.
Kita tidak punya gaji besar tapi sangat menentukan posisi seseorang, apakah kita bisa membantu orang kecil. Ini semua harus kita pakai untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan kita pakai jabatan kita untuk mengintervensi atau menjadi menekan orang-orang kecil. Untuk membuat kita itu bisa bertindak sewenang-wenang sesuka hati kita. Sementara orang lain bawaan kita sudah menderita. Tetapi bagaimana kita yang mempunyai kekayaan, punya harta yang banyak, uang yang banyak, jabatan yang hebat. Di situ kita bisa memakainya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berbuat yang baik kepada yang kecil. Kalau kita merasa pintar, kita menjadi mentor kepada yang kita anggap dia bodoh. Bukan justru memaki-maki yang kita anggap bodoh. Kau bodoh, nggak ada yang kau tahu, besok kau turun jabatan. Tidak seperti itu sifat orang yang mempersembahkan diri untuk Tuhan. Yang memakai hartanya untuk Tuhan. Yang memakai jabatan kehormatannya untuk Tuhan. Tapi dia menjadi berkat bagi orang lain. Lewat jabatan, harta yang banyak, dan juga pengaruh-pengaruh yang dia miliki. Karena itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, untuk menyenangkan hati Tuhan dengan harta yang kita miliki, yang pertama yang harus kita lakukan adalah janganlah kita menjadi sombong ketika kita memiliki uang yang banyak. Janganlah harta kita yang banyak itu membuat diri kita menjadi bisa bertindak sesuka hati, memaki-maki orang. Yang kedua, jadilah sebagai saudara. Dengan harta kita yang banyak, hendaklah kita menjadi donatur-donatur, mendonasi orang-orang kecil. Donasi saudaramu yang terlebih dahulu. Donasikan saudaramu terlebih dahulu. Jangan kepada orang lain kita baik, tapi kepada saudara sendiri. Tidak berbuah apa-apa, semuanya itu sia-sia, jemaat Tuhan. Yang ketiga, jangan mengilahkan harta. Seperti firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak mau kita mendua hati. Tuhan tidak mau kita ini menjadi memiliki dua tuan, yaitu bertuankan uang dan bertuankan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita hanya bertuankan satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada pun harta kita, jangan kita anggap harta itu adalah segala-galanya. Itu termasuk menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, mendukung semua pekerjaan Tuhan. Dengan lewat harta milik kita. Misalnya mempersembahkan sebagian untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pelayanan-pelayanan gereja. Termasuk persembahan gotilon. Tadi panitia pesta gotilon saya tadi menyimak. Himbauan tadi terlalu halus menurut saya. Halus banget. Datanglah kita semua, kita manortor, makan bersama. Tidak ada di situ lelang. Wah, luar biasa. Ketua panitia mau mengatakan, kalau kita mau memberi, silakanlah dari kesadaran sendiri. Seperti yang akan ditekankan khotbah ini. Kita harus memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Pesta gotilon itu momen untuk memberikan sebagian dari harta yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menunjang perjalanan pelayanan gereja HKBP Kebayoran lama ini. Bagaimana kita bisa mempraktekkan praktek-praktek yang telah lebih dulu dilakukan oleh umat Tuhan. Pada perayaan Tabernakel, Hari Raya Tabernakel, Hari Raya Pondok Daun, mengenang, mengingat dan mensyukuri penyertaan Tuhan yang melindungi nenek moyang mereka. Di dalam perjalanan padang gurun selama 40 tahun yang hanya tinggal di perlape-lapean. Padang gurun yang banyak di situ ancaman binatang-binatang buas, tetapi mereka selama 40 tahun tidur dengan tempat wadah yang melindungi mereka hanya perlape-lapean, tenda-tenda ala kadarnya, tapi mereka selamat. Ini yang mau disyukuri, ada Paskah, ada Pesak, ada keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan atas nenek moyang mereka. Dan Tuhan menitahkan sebagai ungkapan syukur mereka harus merayakan Hari Raya Pesta Tabernakel, yaitu Pesta Pondok Daun. Selama 7 hari mereka harus tinggal di Pondok Daun sambil membawa hasil panen.
ke sinagoge. Nah, bagaimana kita dengan khotbah ini, pesta Gotilon kita minggu depan? Bagaimana kita bisa memberikan sebagian dari anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, harta-harta kita itu adalah pemberian Tuhan. Bagaimana kita bisa dengan hati kita sendiri yang tulus memberikan sebagian untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus ingat jemaat Tuhan, kalau kita punya uang banyak, jangan kita bilang perusahaan kita itu yang hebat. Jangan kita bilang nasib kita yang hebat. Jangan kita bilang mama kita yang melahirkan kita yang hebat. Tapi yang hebat di situ adalah Tuhan. Untuk itu saya yakin, kebetulan saya tidak tahu memilih tanggal pesta Gotilon ini. Siapa yang memilih minggu depan? Pas khotbah hari ini, kepada kita diingatkan, jangan bohongi apa yang Amang Inang miliki saat ini. Tuhan tahu. Minggu depan persembahkan sebagian. Tuhan menunggu buah-buah ini dari kita. Menunggu kita belum ditebang, mari kita berbuah untuk Tuhan. Lewat harta milik kita. Kemudian tidak kikir. Saudara-saudara, kita ingat kisah Ananias dan Safira. Mereka termasuk kikir. Kenapa saya bilang kikir? Mereka sudah sepakat semua hartanya tidak bisa dibohongi. Harus dengan terang-terangan serahkan kepada Rasul untuk dipakai bersama. Tapi Ananias dan Safira sepakat, suami istri sepakat untuk berbohong. Diambil setengah uang hasil penjualan tanahnya dan mengaku-ngaku yang setengah inilah hasil dari semua penjualan tanahnya kepada Rasul Petrus pada saat itu. Mereka kikir, terlalu pelit. Sama seperti murid-murid Yesus, salah satu murid Yesus, bendahara murid-murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Ketika Maria mengolesi kaki Tuhan dengan minyak narwastu yang mahal, jadi Yudas Iskariot yang protes. Sayang sekali itu minyak itu, dijual saja, bisa dikasih ke sana. Wah, Maria sudah memperuntukkan untuk Tuhan. Kenapa Yudas Iskariot memprotes? Sayang sekali. Bisa ini terjadi suami istri di rumah. Ketika suaminya udah mau ngasih ke gereja pesta Gotilon ini, datang istrinya. Sayang sekali, beli tanah aja kita di sana. Gitu ya. Sayang banget itu. Kita jalan-jalan aja ke Singapura. Ngapain dikasih ke gereja? Kalau mau ke gereja kasih dikit doang. Bisa istri yang pengaruhi. Atau sebaliknya. Atau suami yang pengaruhi. Aku tidak tertarik dengan gereja itu sekarang. Jangan lagi kau kasih ke gereja itu, kata suaminya kepada istrinya. Ini bisa terjadi saudara-saudara. Yang artinya jangan kikir, harta itu tidak mau dibawa mati. Dan Tuhan Yesus Kristus berkata, dalam Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, maradopun haholiton. Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap ketamakan atau kekikiran atau haholiton. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ini perlu kita renungkan jemaat Tuhan. Jadi harta kita itu nggak usah kita tumpuk-tumpuk. Ada orang yang saya tahu, orang tahu dia punya uang banyak ketika orang itu sudah mati. Ketahuanlah semua, terbongkarlah semua, dia punya deposito 5. Nama bank waktu itu masih hanya 3, tapi depositonya 5. Waktu itu kan BRI, nah kan gitu ya, BNI, Mandiri kan akhir-akhir ini itu. Kalau dulu masih 3 kalau nggak salah, BRI. Tapi depositonya 5. Ini ketahuan ketika dia sudah mati. Sebelum dia mati, ketika perhalaru datang minta pilihan, waduh nggak ada uangku. Pembawaan orang-orang miskin. Sendal-sendal jepit, makanannya ikan asin. Itu pun kepala batu. Itu pun nawar lagi. Anak-anaknya juga tidak tahu ini punya uang. Tapi kalau setelah meninggal baru anak-anaknya juga dan orang banyak tahu dia punya uang banyak ternyata. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia orang yang kikir.
Tetapi yang dia bawa apa? Hanya ulos 1 lembar. Baru peti mati. Kalau zaman dulu belum ada peti mati yang bagus-bagus. Sama peti mati orang miskin. Per 1 tahun yang bikin peti matinya. Gergaji. Iya kan dulu kan? Sama. Apa bedanya? Dia punya uang banyak numpuk. Di 3 deposito. Di sana tidak punya uang. Mati di sana, mati di sini. Sama-sama kok dikubur dengan tanah 3 meter kali 1 meter. Hati-hati terhadap ketamakan. Kepada kekikiran. Kalaupun orang berlimpah hartanya. Hidupnya tidaklah tergantung daripada hartanya. Alani amanginang, unang homol-homol hartami, leo tutuhani deba. Kalau siapa orang Palembang di sini? Palembang Kota. Kalau kita lihat di situ ada kantor distrik HKBP distrik Sumbaksel. Kantor dan rumah dinas itu bagus, tidak ada gugu-gugu dari resort-resort HKBP yang 4 provinsi. Provinsi Bengkulu 1 distrik itu, Provinsi Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, dan Pangkal Pinang. Tidak ada lip perpedangadong ikutip. Tetapi sangat megah bisa berdiri sekarang. Luar biasa bagusnya. Dari 4 orang pengusaha saja. Dan ini bukan HKBP. Tapi salah satu pengusaha ini berbicara begini. Saya punya harta. Itu pemberian Tuhan. Karena itu 30% itu tidak bisa saya pakai. Itu untuk Tuhan. 30% dari harta saya tidak bisa saya pakai, itu bukan milik saya, tidak bisa saya gunakan untuk keluarga saya. Itu untuk keperluan sosial, termasuk ke gereja. Dari dialah Amanginang membangun kantor distrik, rumah distrik, dan mesnya distrik itu, serah terima setelah selesai. Kunci yang diberikan, serah terima. Kunci kantor, kunci rumah, dan semua taman-taman, dan juga mobiler di dalam dilengkapi oleh hamba Tuhan. Bagaimana kita juga bisa seperti itu menganggap bahwa harta kita itu bukan 100% untuk kita, tapi kita pikirkan 10% dari situ kita harus siapkan untuk kegiatan sosial, termasuk untuk gereja. Kepada manusia kita bisa berbohong, kepada Tuhan tidak bisa. Tuhan tahu, sedia di depositomu, sedia di dompetmu, sedia di rekeningmu, Tuhan tahu. Hari Minggu, bawalah itu Amanginang. Tuhan kasih kesempatan untuk berbuah. Tunjukkanlah buah kita yang manis untuk Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita, dalam Maliaki 3 ayat 10 juga dikatakan, bahwa ketika kita mempersembahkan itu, Tuhan mengatakan, aku akan membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini bukan harus saya katakan 10% harus disampaikan ke gereja. Harta Amanginang 1 miliar langsung kasih 100 juta per bulan ke gereja, bukan itu. Tapi sebagian dari situ persembahkanlah. Jangan kikir, jangan beli untuk Tuhan. Kalau kita mau memberikan sedikit untuk Tuhan, untuk kegiatan sosial, untuk saudara kita, membantu saudara kita yang kecil, maka seperti yang dikatakan Tuhan dalam Maliaki 3 ayat 10, aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Percayakah kita di situ? Banyak yang tidak percaya. Makanya masih banyak yang bertahan menjadi orang pelit. Yang kedua, saudara-saudara, dalam khotbah ini kita dikatakan, dihimbau, diarahkan, supaya kita juga memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tadi setelah memuliakan Tuhan dengan harta, yang kedua ini dengan tubuh. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita ini telah disucikan oleh darah Kristus. Kita ini telah diberikan pengampunan oleh Tuhan. Hidup kita ini telah disucikan. Hidup kita ini telah ditebus oleh Tuhan. Sehingga kita sudah kembali menjadi milik Tuhan. Kita ini sudah kembali menjadi anak Tuhan. Kita ini sudah kembali menjadi hamba Tuhan. Bukan hamba dosa, bukan hamba iblis. Kita tidak tergade lagi, tapi kita sudah ditebus oleh Tuhan untuk menjadi anaknya. Maka dengan itu saudara-saudara jemaat Tuhan,
Setelah kita ditebus dengan darah Kristus, kita telah ditebus menjadi anaknya kembali, menjadi hambanya kembali. Maka seharusnya kita ini mempersembahkan tubuh kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus berhenti melakukan dosa. Paulus katakan begini, saudara-saudara. Wujud hidup kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dalam Roma 6 ayat 12 dikatakan, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan dalam Roma 6 ayat 13, Paulus katakan, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Untuk perbuatan-perbuatan inilah saudara-saudara, kita diingatkan untuk mempersembahkan tubuh kita, memuliakan Tuhan. Yaitu melakukan kebenaran. Mata, telinga, mulut, hati, kaki, tangan, semua tubuh kita ini harus kita pakai untuk hal-hal kebenaran. Dengan cara mempersembahkan hidup yang demikianlah saudara-saudara jemaat Tuhan, baru kita dilihat oleh Tuhan bahwa kita sudah memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Karena firman Tuhan pada saat ini menghimbau kita sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan, sebagai orang yang memperoleh, menerima hidup oleh anugerah Allah, yaitu supaya kita itu memuliakan Tuhan dengan harta dan dengan tubuh kita. Jadi jangan hanya harta kita kasih ke gereja, tubuh kita juga harus. Ada orang seperti itu dikasih perpuluhan rutin 100 juta sebulan, tapi orangnya tidak pernah nampak. Seperti siluman. Uangnya ada, namanya ada, orangnya tidak pernah kelihatan. Ada seperti itu. Tuhan tidak mau seperti itu. Allah pernah berkata tentang orang yang seperti itu, yaitu dengan perkataan Allah kepada umat Israel dulu. Persembahannya teratur, rapi, disiplin, mereka datang, persembahannya lengkap dengan ini, banyak persembahan-persembahan dulu perjanjian lama. Ada persembahan korban penghapusan dosa, ada ini banyak itu persembahan-persembahan. Tapi mereka tidak bersungut-sungut. Cuman kekurangannya, banyak dari warga Israel pada saat itu, untuk persembahan ini mereka disiplin menyerahkan, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, aku jijik dengan persembahanmu. Aku tidak suka dengan persembahanmu, karena hatimu jauh dari aku. Oleh karena itu saudara-saudara jemaat Tuhan, yang mau dikatakan di situ adalah, yang mau Tuhan inginkan dua-duanya. Persembahkan hartamu, persembahkan tubuhmu. Inilah ungkapan terima kasih kita. Seperti yang dibacakan tadi, yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Roma, yaitu Roma 12 ayat 12 tadi ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ayat 2-nya itu dikatakan supaya kita itu tidak serupa dengan dunia ini, dan kita harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Tubuh kita ini kita persembahkan karena itulah ibadah kita yang sejati. Itulah ibadah kita yang sejati. Kita datang dulu di sini, itu adalah salah satu buah dari ibadah yang sejati. Bukan ini tindakan realnya. Duduk ke gereja, datang setiap hari Minggu, datang ke pertanyaan sektornya di sini, banjarnya banjar, datang ke pertanyaan banjar, bukan itu. Itu hanya sebahagian dari buah hidup kita yang mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi bukan itu semuanya, bukan itu totalitasnya. Itu hanya segelintir saja sebagai wujud hidup kita yang telah mempersembahkan diri kepada Tuhan. Yang menjadi wujud utama adalah perbuatan kita sehari-hari. Bagaimana tubuh kita pakai untuk memuliakan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bagaimana kita bisa memakai harta yang kita miliki untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu tadi mempersembahkan kepada gereja Tuhan,
membantu orang kecil, kita menjadi orang-orang penolong atau donatur mendonasi orang-orang kecil. Sedikit saja kita bantu, itu sangat menolong mereka dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti seorang perempuan janda yang hanya memberikan persembahan yang sangat kecil sekali karena dia tidak punya uang, tapi Tuhan katakan inilah persembahan yang paling besar. Inilah persembahan yang paling besar. Yang artinya di situ jangan menjadi alasan saya orang miskin. Banyak orang jadi kemiskinannya senjatanya. Nama napugus doa dangar nabu bainoku. Sepertinya kemiskinannya jadi dibangga-banggakan. Jadi itulah senjatanya. Jangan itu yang kita peralat untuk tidak menjadi orang yang berbuat yang baik. 5.000 pun, 500 perak juga yang kita sanggup. Mari kita mencoba untuk berbuat yang baik dari harta yang kita miliki. Yakin dan percayalah, seperti janji Tuhan tadi, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Jangan kita ragu dengan itu. Ujilah aku. Itu kata Tuhan kan? Malaki 3:10. Ujilah aku. Berani kamu menguji? Berani menguji? Coba hari Minggu. Berikanlah sebagus-bagusnya untuk gereja Tuhan dalam pesta Gotilom. Tuhan akan tunjukkan bahwa berkat-Nya akan melimpah di hari-hari yang akan datang di dalam kehidupan saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah mengingatkan kami untuk memuliakan Tuhan lewat harta dan lewat tubuh kami. Biarlah kami menjadi murid-murid Tuhan yang setia, yang selalu mempersembahkan semua yang ada pada kami, yaitu anugerah yang Kau berikan untuk memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini, kami mengucapkan terima kasih karena Engkau perkenankan kami bisa bersekutu bersama dengan seluruh jemaat-Mu HKBP Kebayoran Lama, lewat program pelayanan pertukaran pelayan mimbar HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Berkatilah Tuhan umat jemaat-Mu di HKBP Kebayoran Lama, hamba-Mu pendeta, penatua dan juga seluruh jemaat-Nya. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang selalu menjaga, memelihara dan memberikan sukacita kepada mereka pribadi lepas pribadi dan juga keluarga lepas keluarga. Di dalam setiap pergumulan mereka Tuhan, biarlah Engkau selalu hadir untuk menopang, menolong, menggendong mereka untuk menyelamatkan mereka. Sehingga hidup mereka bisa pulih kembali di dalam setiap pergumulan yang mereka pergumulkan. Dan ketika mereka mengalami kesulitan, kesusahan, oleh kuasa Tuhan, mereka akan tertopang dengan baik. Bapa di sorga, begitu juga dengan harapan-harapan seluruh jemaat-Mu di sini. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja untuk mewujudkannya, untuk mengabulkannya. Karena Engkaulah sumber dari segala sesuatu yang baik. Dan Engkau kami yakini turut bekerja di dalam kehidupan umat jemaat-Mu di sini, untuk mendatangkan berbagai kebaikan di dalam kehidupan mereka. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon perkenanan Tuhan untuk selalu hadir di tengah-tengah kehidupan seluruh jemaat-Mu HKBP Kebayoran Lama. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Khususnya Tuhan untuk anak kami Gracelyn Maria Buru Simanjuntak yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro. Dan juga Tuhan, seluruh jemaat yang sedang sakit yang dirawat di rumah masa pemulihan. Amang Dr. Andus Empardede, Amang Selamat Lumbanturuan, anak kami Novita Lasminar Boru Tambunan, Amang Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Amang Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Inang YPH Simanjuntak Boru Tambunan, Inang O Simanjuntak Donna Pasereng, Amang Sintuan Senior MH Sihombing, Amang Sahat Nabi Tupulu, Inang Sintua Silalahi Boru Sinaga, Amang Rituan Irianto Situmorang, Inang Butar-Butar Saurum Mas Delina Boru Sirait, dan juga Amang Tony Nahal Hutapea. Begitu juga Tuhan, seluruh jemaat-Mu HKBP Kebayoran Lama yang tidak kami ketahui sedang sakit saat ini, terutama Tuhan yang sudah lama menderita sakit yang belum kunjung sembuh. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang hadir melawat mereka untuk memberikan kesembuhan. Oleh kuasa Tuhan, tidak ada sakit penyakit yang tidak akan bisa Engkau sembuhkan. Saudara-saudara kami sedang sakit saat ini, pasti akan bisa Engkau pulihkan kembali. Engkau sembuhkan mereka, Engkau bebaskan mereka dari kesesakan oleh sakit penyakit yang menyesah hidup mereka saat ini. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih
atas berkat-Mu terhadap saudara-saudara kami jemaat-Mu Kebayoran Lama yang sedang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah serta Engkau lindungi mereka melewati hari-hari tahun yang telah mereka jalani selama ini. Begitu banyak tantangan pergumulan Tuhan, kesulitan-kesulitan mara bahaya yang telah berhasil mereka lewati oleh karena campur tangan Tuhan. Kami ucapkan syukur terima kasih atas kasih-Mu yang selalu menyertai mereka. Dan saat ini Tuhan kami mohon perkenanan Tuhan untuk selalu menuntun menggembalai mereka di perjalanan hidup mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang berulang tahun pernikahan. Di tahun yang baru yang Kau anugerahkan kembali kepada mereka Tuhan. Biarlah Engkau berikan umur yang panjang kepada mereka, berikan kesehatan dan sukacita, tangan Tuhan yang selalu menuntun mereka di setiap langkah kehidupan mereka. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk rencana Pesta Gotilon yang akan diadakan oleh gerejamu HKBP Kebayoran Lama ini minggu depan tanggal 12 November. Kami serahkan semuanya hanya kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan mengingatkan kembali hati kami seluruh umat jemaat-Mu tentang hidup yang harus mempersembahkan persembahan yang Engkau kenan Tuhan, yaitu mempersembahkan harta, sebagian dari harta kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mendukung pekerjaan ladang Tuhan, pekerjaan gereja Tuhan khususnya. Biar supaya kami semua jemaat-Mu terbuka hati untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Berikan kesehatan Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu. Berikan Tuhan berkat yang melimpah lewat pekerjaan-pekerjaan mereka. Biarlah seluruh jemaat-Mu yang sudah bekerja bersuka cita menuai hasil dari pekerjaannya, supaya mereka bisa mempersembahkan sebahagian di dalam setiap pelayanan-pelayanan gereja-Mu dan juga di dalam ibadah-ibadah Pesta Gotilon. Jemaat-Mu juga akan bersuka cita untuk mempersembahkan sebahagian dari hasil panen mereka. Demikian juga Bapa di sorga, jemaat yang belum mendapatkan pekerjaan, biarlah Engkau Tuhan tunjukkan pekerjaan mereka, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kebutuhan hidup mereka lewat cara Tuhan, yang mungkin tidak bisa terjangkau oleh pikiran kami manusia. Bapa di sorga, pada saat ini kami mau berdoa memohon penghiburan dari Tuhan untuk keluarga hamba-Mu, khususnya Tuhan kepada Inang, Nyonya Pendeta Panjaitan Borus Ringo-Ringo, yang sedang berduka Tuhan, karena Tuhan telah memanggil hamba-Mu. Kami serahkan perjalanan hidup Inang kami, Inang Pendeta Panjaitan Borus Ringo-Ringo hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menopangnya, biarlah Engkau Tuhan yang menghiburnya, biarlah penyertaan Tuhan yang memberikan sukacita dan semangat yang baru kepada Inang kami dan juga kepada keluarga yang telah ditinggalkan Amang Pendeta Panjaitan almarhum. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kami mohon berkat-Mu Tuhan dan hikmat serta kesehatan untuk pimpinan kami di distrik ini. Untuk Amang Preses Pendeta Bernard Manik. Sebagai uluan kami berharap Tuhan, Preses kami tetap dalam keadaan sehat dan memiliki hikmat untuk memimpin pelayanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Dalam hari ini Tuhan, kami mengadakan program pertukaran pelayan mimbar. Biarlah di dalam kunjungan para pelayan-pelayan di lingkungan gereja HKBP DKI Jakarta ini, itu membawa sukacita yang baru. Dan seperti pada saat ini Tuhan membawa sukacita yang baru untuk HKBP Kebayoran Lama. Berkati semua program distrik DKI Jakarta. Biarlah semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tahun 2024, bangsa kami akan mengadakan pesta demokrasi. Kami mohon Tuhan berikan kesadaran kepada kami seluruh umat Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang sadar untuk berdemokrasi. Siuman Tuhan. Jangan ada kami yang pakum. Jangan ada kami yang pesimis. Jangan ada kami yang apatis Tuhan. Tapi biarlah kami sebagai jemaat Tuhan, umat-umat, masyarakat yang produktif untuk memikirkan dan berusaha menentukan menjadi pemimpin-pemimpin kami yang berkualitas, yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang bisa meneruskan perkembangan dan kemajuan bangsa kami ini. Kami mohon Tuhan tetap melawat bangsa dan negara kami ini. Di dalam pelaksanaan pesta demokrasi nanti tahun 2024, kami yakin dan percaya itu bisa berjalan dengan damai, penuh dengan ketenangan. Demikian juga kami mohon Tuhan berkati gereja-Mu HKBP secara khusus. Biarlah kiranya Tuhan selalu berikan hikmat yang luar biasa sebagaimana yang telah Tuhan berikan selama ini
kepada Opuye Porus, Pendeta Dr. Robinson, Butar-Butar, perkembangan gereja HKBP, sungguh kami syukuri oleh karena penyertaan Tuhan, lewat hikmat yang Kau berikan kepada pucuk pimpinan HKBP. Berikan kesehatan, sukacita kepada Porus kami Tuhan, dan juga kepada Mang Sekretaris Jenderal, dan juga kepada ketiga kepala departemen, Departemen Koinonia, Diakonia, dan Marturia. Dan rencana Tuhan di tahun depan juga, HKBP akan mengadakan sinode gudang pemilihan, sinode gudang periode. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap langkah HKBP itu tetap berada di dalam pengawasan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau hadirkan kembali Tuhan, pemimpin yang baru, yang meneruskan kepemimpinan Eporus kami ini, yang bisa melanjutkan pertumbuhan, perkembangan, pelayanan gerejamu HKBP. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami hanya kepadamu saja. Berkati kami umatmu yang berkumpul saat ini, di tempat ini, yang sujud di hadapanmu Tuhan. Tumpangkan tanganmu atas kami untuk melimpahkan berkat yang melimpah dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Saudara jemaat Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita. Sebagian dari harta kita persembahkan untuk memuliakan Tuhan. Sambil bernyanyi, kita persembahkan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 470. Yesus aku milikmu,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.